Bapak ini agak sedikit haus ya. Ah, siap, terima kasih. Ini kita Silakan Bu Nur, silakan. ini tulisannya juga jenius. Ini Ya. apa Pak? Produk apa Pak? Ini produk Welcome to Podcast SMK Ma'arif Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Ma'arif Garut. Podcast ini kami hadirkan sebagai wadah informasi dan inspirasi kepada masyarakat luas yang ingin lebih mengenal SMK Ma'arif Garut ini. Dipandu oleh saya Nur Hayati, dan untuk episode perdana ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala SMK Ma'arif Garut dan mengenalkan wajah SMK Ma'arif Garut ini yang baru. Oke, selamat datang Bapak di Selamat podcast datang. ini. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar bugar ya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Nur juga? Alhamdulillah, sangat luar biasa. Baik Bapak, mungkin untuk pertama kita ingin mengenal dulu ya sosok Bapak Kepala Sekolah yang sekarang dan di masa periode sekarang. Untuk perkenalannya boleh Bapak, silakan. Perkenalan. Oke, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Tebjaki Hidayat. Saya tinggal di Banyuresmi, Bu Nur. Ya, masih wilayah Garut ya Pak? Masih wilayah Garut, yang tadinya di Bojong Salam sekarang di pusat kota Situbagenit. Wah, di wilayah wisata. Wilayah wisata, katanya destinasi internasional. Iya, betul sekali. Kemudian sekolah Pak, pendidikan? Saya dari S1 SD sampai S6 itu tetap sampai S1 itu sampai sarjana tetap di Garut. Kemudian pernah pendidikan juga di S2 manajemen pendidikan di Uninus. Ya. Dan sekarang alhamdulillah masih berjalan ngambil MMR, manajemen rekayasa di Unjani. Unjani. Jadi masih proses ya Pak? Masih proses belajar. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Belajar itu tidak pernah ada hentinya. Iya. Sampai maut. Pak. Baik Pak, tadi ada pendidikan, kemudian sekarang sudah jadi kepala sekolah di SMK Ma'arif Garut. Itu prosesnya pasti tidak gampang ya Pak? Bagaimana prosesnya Pak? Awal mula Bapak di sini? Iya, saya tahun 2001 ya. 2001 itu masih di dunia industri, kita masih di Samsung Indonesia. Kemudian 2002 saya masuk di departemen spinner motor Samsung Motor Indonesia, jadi Samhongsa. Tahun 2003 sudah keluar, dan pada saat itu kita membuka dealer Bosowa Hyosung, masih Rea. Tapi sebelumnya tahun 2001 kita sudah masuk ke SMK atas perintah. Tadinya atas perintah orang, tapi orang tua memaksakan saya harus jadi guru. Padahal saya tidak berminat. Basicnya bukan. Padahal basic bukan basic guru, karena kita kan basicnya teknik industri ya. Iya. Nah, tapi mau tidak mau karena perintah orang tua tahun 2001 kita mencoba masuk dulu ke sini. Tapi karena tugas pokoknya ada di dunia industri di Samsung, kita kembali lagi. Tahun 2003 akhirnya mengambil keputusan untuk resign di perusahaan tersebut. Resign keluar. Kemudian? Ya. Kemudian kita buka ya di dealer itu, dealer Bosowa Hyosung. Kita buka sepeda motor yang waktu itu kompetitifnya cukup lumayan, antara ya yang sekarang sudah lebih bagus lah gitu. Karena kalau Bosowa Hyosung kan produk Korea, sangat sulit untuk pemasaran. Dipasarkan di Indonesia sangat sulit. Tapi kita
mencoba aja sambil kita jalan di dunia pendidikan ini. Oh iya. Hari pertama masuk ke kelas, terus terang saya nggak bisa apa-apa. Jadi guru dulu Pak, guru apa dulu mata Mata pelajarannya? pelajaran PDTM, PDTM pengetahuan produktif. dasar teknik, iya, pengetahuan dasar teknik mesin. Oh iya, produktif TKR berarti ya. TKR langsung. Bagaimana Pak pengalaman awal mengajar? Pengalaman ya tidak tahu apa-apa, yang tahu hanya menyampaikan materi saja, tapi tidak seperti guru yang lainnya. Kalau guru yang lain kan pada saat masuk di kelas itu ya seperti guru lah gimana. Nah, Tapi sudah punya basic. kalau saya kan begitu masuk di kelas ya seperti pada saat di perusahaan menghadapi anak buah gitu. Tegas gitu. Terus memberikan perintah dan jobnya harus seperti ini, jobnya harus seperti ini, seperti itu. Ternyata kan berbeda sekali. Ya. Gitu. Basic industri masuk ke basic pendidikan itu berbeda ya Pak? Berbeda. Tapi kalau kita basicnya waktu di industri di HRD pasti akan mirip-mirip lah gitu. Ya. Akan mirip-mirip. Kemudian tahun 2005 saya diperintah sama Pak Haji Tijani, Ketua Lembaga Pendidikan Maarif, untuk membantu di yayasan. Yayasan di Lembaga Pendidikan Maarif. Lembaga Pendidikan Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Sambil tugas saya mengajar, sambil tugas saya juga membantu di Lembaga Pendidikan. Tahun 2006 masuk di struktur, 2007 saya wakil Pak Mahdi sebagai wakil sekretaris. Nah, di sana mulai pembenahan terhadap manajemen sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Garut, khususnya untuk Maarif. Karena waktu itu baru 68 sekolah Maarif di Kabupaten Garut. Oh, lumayan dong Pak ya, untuk cakupan sekolah. Lumayan. Tapi karena waktu itu kan ngajarnya baru 16 jam. Belum sampai 20 jam, hanya 16 jam ngajar. Di sana mulai paham, karena gaulnya dengan guru, saya komunikasi bagaimana cara mengajar yang baik, untuk mengendalikan anak harus seperti apa. Itu saya belajar dari guru-guru senior kita, Pak Haji Tijani, waktu Pak Haji Rahmat juga waktu itu masih ada. Ya. Jadi karena lingkungan juga membentuk pribadi baru. Membentuk pribadi baru. Yang fokus di dunia pendidikan gitu ya Pak. Ya betul. Ya. Kemudian setelah pengalaman dari sini dari sana gitu Pak, pembelajaran yang diambil gitu, sekarang berproses, pasti terus berproses ya, ke arah yang lebih baik. Kita memang semenjak aktif di lembaga pendidikan, kita punya target sebenarnya bahwa potensi pendidikan Maarif itu di kabupaten itu sangat besar sekali. Waktu tahun 2007 saya pernah juga mengidentifikasi seluruh pendidikan di Kabupaten Garut, itu jumlah siswanya 13.800. Jumlah siswa total. Oleh karena itu saya punya target bahwa karena untuk kaderisasi Nahdlatul Ulama itu kan adanya di sekolah. Maka saya bertekad waktu itu harus membentuk satuan pendidikan di Kabupaten Garut harus sebanyak-banyaknya. Karena kaderisasi IPRI itu tidak jalan waktu itu. Yang jalan hanya di komisariat-komisariat. Maka 2007 kita buat sebuah aturan regulasi untuk seluruh satuan pendidikan dan dilakukan rapat kerja yang melibatkan kepala sekolah, MWC Maarif, MWC NU, dan pengurus cabang Kabupaten Garut. Saya bertekad bahwa 1 tahun itu harus terbentuk satuan pendidikan atau sekolah itu minimal 5. Akhirnya target itu tercapai dan kita punya konsep bahwa SMK Maarif Garut itu harus menjadi pilot project untuk seluruh sekolah di Kabupaten Garut, Maarif Garut. Dan kita dulu pernah punya target bahwa SMK Maarif itu menjadi pusat informasi sebenarnya. Wah, luar biasa, mudah-mudahan terwujud Pak. Amin. Nah, mengingat tadi ada sedikit mungkin bocoran harapan-harapan untuk SMK Maarif ke depan. Nah, boleh Pak digambarkan lagi harapan Bapak nih sebagai kepala sekolah sekarang membawa SMK Maarif itu arahnya kemana? Gitu. Kita memang dari dulu sudah punya rencana bahwa SMK Maarif itu harus berstandar nasional.
Iya. dan benar-benar berstandar nasional. Bukan hanya Wacana saja. wacana pada saat itu RSSN gitu ya gitu. Itu belum terimplementasi sebenarnya gitu. Iya. Dan hari ini saya bertekad bahwa SMK Marif harus benar-benar menjadi sekolah yang berstandar nasional. Kita punya roadmap yang digambarkan pada saat itu nanti 2026 kita benar-benar harus menjadi sekolah rujukan. Terutama karena SMK Marif itu harus jadi pilot project untuk lembaga Marif Kabupaten Garut, mau tidak mau targetnya seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah wawancara dengan Kementerian Pendidikan Nasional, yang diwawancaranya bukan orang direktorat, justru perusahaan-perusahaan ternama lah seperti Wicaksono dan Agung Sedayu Group. Iya. Alhamdulillah kami lulus, dinyatakan lulus atas persyaratan-persyaratan dan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan program sekolah keunggulan. Wah, pusat keunggulan. Masya Allah ya. Itu satu keunggulan yang sekarang sudah didapat gitu Pak ya. Alhamdulillah sudah dan dapat. Berproses nanti. Ya, kita kemarin sudah BIMTEK. Nah, tinggal pelaksanaan hari ini mulainya. Gitu. Mudah-mudahan kami juga perlu bantuan seluruh guru, staf, dan masyarakat. Karena tanpa bantuan orang tua pun ya percuma. Iya, betul. Tetap orang tua itu harus berperan dalam proses pendidikan. Iya. Semua harus sinergi ya Pak. Harus sinergi. Tidak hanya guru atau kepala sekolah, staf, orang tua juga dilibatkan. Kalau saya berpikir gini, Bun, karena kan orang praktisi dunia industri begini, dalam membuat sebuah produk itu harus presisi ya. Misalkan membuat produk HP bentuknya harus seperti ini, ketebalannya seperti ini, tingginya ini. Itu presisi kalau di industri. Kalau kita di sekolah itu membuat produk orang, mesinnya juga orang, gitu. Yang dibuatnya itu adalah orang, yang dicetaknya itu orang. Gitu. Tidak akan sepresisi mungkin seperti di dunia industri. Maka syarat utama untuk di sekolah itu agar produknya benar-benar qualified, gitu. Berarti mesinnya juga harus qualified. Siapa mesinnya? Ya guru. Iya. Guru, fasilitas, ini Pak harus guru mendukung. Dan fasilitas yang harus mendukung. Iya. Nah seperti tadi Bapak bilang, mencetak produk atau siswa-siswinya, Bapak punya logo kan? Jenius. Gitu. Jenius, betul. Jenius itu apa Pak? Jenius itu, ya kalau secara kualitatif kan kita gambarkan generasi Islam yang memiliki keunggulan dan nanti sukses. Nah, keunggulan dan sukses. Nah, kalau kata jeniusnya juga sudah jelas, jenius itu artinya kecerdasan. Iya, betul. Nanti setelah anak itu keluar dari sekolah, dia memiliki kecerdasan untuk berjiwa entrepreneurship. Iya. Karena kita SMK kan? Iya. SMK itu anak disiapkan untuk bekerja. Kalau anak berpikir untuk nanti ke depannya ke kuliah, ya nggak apa-apa. Iya. Itu mempertajam nanti jiwa entrepreneurship-nya. Betul, betul. Tapi kita sekarang harus mencetak anak itu harus mempersiapkan dia, anak itu siap kerja dan siap berwirausaha. Itu targetnya seperti unggul itu. Dari segi wirausaha, nah, dari nanti sukses. Nah, itu betul. Wah, luar biasa. Bapak ini agak sedikit haus ya. Siap, terima kasih. Ini kita silakan betul, silakan. Ini tulisannya juga jenius. Ini apa Pak? Produk apa Pak? Ini produk kreativitas anak nanti, yang nanti anak itu, karena ini kan kalau bahannya hubungannya dengan ini, dengan geologi pertambangan. Geologi pertambangan. Karena filternya itu ada unsur-unsur batuan alam. Oh, iya. Tapi kita sudah komunikasi dengan industrinya. Ini mungkin sangat cocok sekali dengan anak-anak geologi pertambangan untuk mencari sumber mineral apa yang ada di sini. Oh iya. Dan bisa jadi ladang usaha juga mungkin ya Pak. Mau dipakai. Betul. Industri berwirausaha. Kalau sudah diteliti, ini endingnya kemana? Tetap endingnya ini nanti di bisnis. Bahwa sekolah itu kan harus punya
Usaha juga, Iya. Betul. karena untuk menghindari defisit anggaran itu bisa dijadikan bantuan untuk menghindari defisit anggaran. Bisa jadi pemasukan. Ah, Tapi juga anak-anak dilibatkan. anak terlibat karena di jadwal nanti memang saya sudah informasikan ke ketua jurusan bahwa ini harus jadi produk anak-anak dan anak-anak harus terlibat dalam proses produksinya. Iya. Jadi si anak itu tahu bagaimana proses produksinya, tahu model pengemasan, tahu model pemasaran. Yang terbaik harus seperti apa. Nah itu saya lihat kemarin sudah berapa ratus dus, itu bagaimana prosesnya saya tanya ke Kajur Pak Ahmad ya, Pak Ahmad itu prosesnya seperti apa. Kita bagi prosesnya menjadi 3 step. Step 1 pengisian, step 2 labeling, step 3 adalah di packing. Dan nanti Iya. pemasaran Pemasaran. akan terlibat juga dengan bersama-sama dengan para wali kelas. Oh, Gitu. dilibatkan. Oh alhamdulillah kalau begitu mudah-mudahan kita bisa target minimal ini bisa tercapai 2000 botol aja per bulan. Amin, amin. Itu bisa lumayan juga gitu. Ini bisa, nanti pasar jualnya luas ya Pak? Oh, awal kita belum karena PRT-nya belum keluar. Oh iya. Ya, tapi kalau air kemasannya sudah kita minta dengan karena ini teknologi Korea ya dan sudah tersertifikasi halal. Kalau mesinnya ya, mesin penyaringan. Tapi kan usaha ininya belum. Kita akan kemarin sudah hubungi Kemenag, katanya akan ada pendamping yang akan datang ke sini dari pihak Kemenag untuk si halal. Untuk diurus-urus. Nah, sementara ini hanya internal Maarif saja, Oh iya. kalangan Maarif saja. Ya mudah-mudahan dari produk ini bisa mengenalkan bahwa ini adalah produk SMK Maarif Ya, Garut dan dikelola oleh semua semua pihak yang ada di dalamnya. semua anak terlibat lah. Gitu. Ini salah satu keunggulan di SMK Maarif. Nah, ada keunggulan apa lagi Pak di sini? Tadi selain ada kita dapat PK BK ya, pusat yang keunggulan. akan segera dijalankan ya Pak. PK ini konsentrasinya nanti di tahun ini ya, tahun ini kita konsentrasi untuk program studi atau keahlian teknik kendaraan ringan. PKR. Ya, tahun depan kita difokuskan ke teknik komputer jaringan. Oh iya. Dan TKR ini nanti di belakang sana kita akan buatkan bangunan yang nanti targetnya kita akan sondingkan dengan Suzuki bahwa tahun depan, tahun 2025 kita harus melakukan assembling mobil listrik dengan permintaan support dari Suzuki mudah-mudahan. Proposalnya sudah kita masukkan. Iya. Nah, tinggal kita tunggu jawaban bagaimana support Suzuki terhadap assembling mobil listrik kita. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan. Dan nanti tahun depan itu bagian TKJ. Iya. Jadi bukan hanya terfokus satu jurusan ya Pak, Iya, karena iya. di sini ada beberapa jurusan Pak. Ada TKR, teknik TKJ, kendaraan ringan. Iya, ada teknik komputer jaringan, Iya. ada Sama. geologi pertambangan, Iya. dan tahun depan kita akan buka jurusan baru yaitu teknik industri dan perhotelan. Silakan yang merasa berminat. Silakan. Ditunggu ya. Ya. Atau yang orang tuanya mungkin, wah anak saya mau diarahkan ke sini nih. Gitu. Nah, Bisa saja ya Pak. ya bisa. Nah, kenapa harus teknik industri? Kenapa? Nah, kenapa harus teknik industri? Karena teknik industri itu nanti kita akan konsentrasi pertama itu di khusus yaitu di logistik ya. Logistik. Kenapa harus logistik? Nah, kenapa lagi Pak? Kenapa lagi? Sekali lagi, anak itu dari SMK dipersiapkan untuk siap kerja. Iya. Anak SMK itu dipersiapkan untuk siap berwirausaha. Iya. Kalau kita ngambil jurusan atau yang konsentrasi di logistik, perusahaan mana yang tidak memiliki gudang? Oh iya, betul. Setiap pergudangan yang mengaturnya itu adalah orang teknik logistik. Nah, pasti setiap perusahaan yang dibutuhkan adalah pengatur logistik di perusahaan. Perusahaan apa saja, termasuk nanti di perdagangan,
Karena banyak varietas produk, macam-macam produk. Siapa yang ngatur? Nanti orang logistik. Oh, iya. Nah, itu Bisa orang tua diterima juga di- harus paham itu. Iya, betul. Ini memang baru dikenal ya teknik industri gitu dengan konsentrasi logistik. Tapi ternyata dunia usaha itu sangat mementingkan orang itu. Sangat Memerlukan mementingkan orang yang basicnya adalah teknik logistik. industri. Industri ya. Luas berarti ya, Pak? Ya. Kemudian yang kedua, kenapa harus perhotelan? Nah, Kabupaten Garut itu adalah pusat dari pariwisata. iya. Saya sudah komunikasi dengan PHRI. PHRI itu namanya Persatuan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia. Di Kabupaten Garut itu terdapat 68 hotel dan perhotelan. Banyak ya. Banyak Itu di Garut. di Garut. Belum tempat-tempat wisata. Iya. Mereka itu perlu manajemen dan pengaturan yang baik, Iya. yang sistematis. Sistematis. Gitu. Karena tidak punya basicnya, otomatis ya kita lihat saja sekarang perhotelan dan wisata-wisata yang ada itu manajemennya biasa-biasa saja. Dan Jadi harus ditangani orang khusus yang harus mempelajari. ditangani orang khusus yang mempelajari itu tuh. Oleh orang perhotelan dan pariwisata itu perlu. Betul. Itu mungkin basic atau dasar kenapa kita nanti di tahun yang akan datang harus membuka jurusan itu. Iya. Itu benar. Jadi ada penambahan jurusan ya. Nah, keharapan Pak tadi harapannya dari Bapak untuk periode ke depan mau SMK Ma'arif itu seperti apa, mau dibawa kemana? Saya punya harapan nanti SMK Ma'arif bisa mampu lebih maju lagi. Amin. Kemudian siswanya sangat banyak yang berprestasi. Tidak hanya berprestasi di bidang pendidikan umum saja ya, pendidikan keahlian, oke, silahkan sajalah. Dia punya keahlian apa, prestasinya harus kita bina. Karena prestasi itu merupakan bekal keahlian. Hidup itu tanpa skill itu sangat sulit. Orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia masyarakat itu merasakan bahwa keahlian itu sangat penting. Betul. Maka Diterima mudah. nanti kita harapannya bahwa SMK Ma'arif itu ke depan mampu mengadopsi seluruh keinginan masyarakat, kemudian kita bisa kerjasama langsung dengan masyarakat dalam semua kegiatan-kegiatan. Dan SMK Ma'arif ke depan harus lebih baik lagi karena kita bersaing akan lebih sulit lagi, lebih sulit bersaing. Dan harapan juga terakhir kita harapan itu adalah ada kontribusi atau kerjasama nyata antara guru, sekolah, dan orang tua. Itu yang harapan terakhir itu nanti paling penting, paling penting. Sehingga nanti SMK Ma'arif mampu menjadi sekolah yang benar-benar menjadi pusat keunggulan. Kemudian nanti setiap orang yang ingin bersertifikasi punya lisensi yang jelas itu datang ke sini. Karena kita punya pusat keunggulan dan akan kita buka nanti lembaga sertifikasi untuk P1 khusus sekolah. Dia punya keahlian apa, kita sertifikasi karena logo BNSP itu menentukan legalitas bahwa anak itu benar-benar punya kapasitas atau punya keahlian yang bisa diakui, mumpuni. Dan kemudian kita sudah kerjasama juga dengan LPK Korea ya. Oh iya. Ya, kita kerjasama juga dengan LPK Korea dan di sana banyak alumni di LPK Korea yang basicnya memang basic manufaktur, sangat nyambung sekali dengan kita gitu. Nah, nanti kita mudah-mudahan ke depan di targetin 2026 itu bisa go internasional. Masuk ke Korea minimal SMK Ma'arif jadi vendor untuk produksi spare part apalah gitu. Karena alumni SMK Ma'arif yang di Korea juga banyak. Banyak yang keluar negeri, yang ke Jepang, sudah sukses di dalam negeri juga banyak ya Pak. Ini kalau mengenai lulusan Pak, berarti berdirinya SMK Ma'arif itu tahun 1996. Tahun 96. Tanggal 26 Mei.
26 Mei. tanggal 28 Mei tahun 96. 96. Berarti sudah 27 tahun ya Pak? 27 tahun. 27 lulusan juga. 27 lulusan. Nah itu Pak, mungkin nanti bisa dilibatkan ya untuk lulusan, alumni. Ya. Itu terlibatnya dalam hal apa Pak? Kita mungkin tergerak, alumni-alumni difasilitasinya untuk apa? Alumni itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan sekolah. Nah, betul. Begitu saja, Bu Nun. Ada hal yang mungkin harus terpikirkan oleh alumni. Maaf, ini alumni nih. Jika sekolah itu, taruhlah dikatakan sekolah itu sudah tutup, bagaimana psikologi alumni? Iya. Saya yakin Sedih ya. alumni itu kan berkata, wah saya tidak bangga dengan SMK Ma'arif. Kenapa? Sekolahnya berhenti. Itu menjadi psikologi yang sangat merusak terhadap kepribadian alumni. Oleh karena itu, saya berharap alumni angkatan pertama sampai sekarang itu berharap bisa koordinasi terus dengan sekolah, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kerjasamakan, itu sangat penting. Sampai tahun ini kan kita belum pernah melaksanakan adanya koordinasi, tapi hanya person-person beberapa orang itu sering lah gitu. Yang bersilaturahmi pribadi gitu. Belum ada gebrakan apa nih reuni misalnya gitu Pak. Dan belum terikat oleh sebuah organisasi. Oh iya. Karena kalau perorangan itu tanpa organisasi akan sulit mengkoordinasikannya. Nah, tapi kalau sudah terorganisir, alumni terorganisir, punya visi misi yang disesuaikan dengan SMK gitu. Nanti akan ada sinkronisasi nanti ke depan SMK Ma'arif itu akan sinkron dengan alumni seperti apa keinginan sekolah, seperti apa keinginan alumni. Itu sangat penting sekali karena alumni itu sangat berperan penting terhadap kemajuan sekolah juga. Termasuk sekolah pun dulu kan pernah kita terhadap alumni selalu itu tahun berapa ya, kalau nggak salah masih saya tuh gurunya, kita pernah mendapatkan bantuan kewirausahaan siswa yang diambil itu kan alumni. Dilibatkan dia diberikan apa stimulan yang pertama dulu berikan stimulan usahanya apa secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya kemarin yang masih baru tahun 2016 ya, kita ada PKK, alumni juga yang dilibatkan. Inginnya punya keahlian apa, nanti targetnya seperti apa ini alumni. Karena banyak alumni yang masih belum bekerja, alumni yang misalkan ragu untuk bekerja juga. Ada yang ragu untuk bekerja gitu. Kenapa ragu untuk bekerja? Karena merasa bahwa keahlian yang dimiliki itu belum cukup. Nah, maka kita upskilling lagi keahliannya. Kemarin kita upskilling di balancing roda. Setelah itu ada beberapa orang yang berangkat ke dunia industri dan dia merasa percaya diri khusus untuk elemen ya dan balancing roda. Akhirnya seperti itu. Jadi punya skill, sudah siap, dan dia pede untuk masuk di dunia kerja. Iya. Nah itu ya, untuk alumni sangat dibutuhkan kontribusi. Terus juga kita juga nanti dari pihak SMK juga, dari pihak sekolah sangat terbuka ya Pak? Sangat terbuka sekali untuk alumni, kita bisa bekerja sama. Alumni yang punya keahlian atau punya dunia industri apa, kita bisa bekerja sama. Nah, gitu. Salah satu ya misalkan alumni yang ingin masih berkesempatan untuk berangkat, ingin ke luar negeri misalkan ya, yang di usianya di bawah 40 tahun itu masih punya kesempatan. Kita sudah buka LPK. Bisa bergabung ke LPK LPK Korea dan Jepang itu bisa. Tapi kita konsentrasi di Korea dulu. Korea Selatan. Opa-opa. Iya, opa. Nah itu Pak, untuk lulusan ya, alumni. Nah sekarang kan kita punya program baru ini Pak, namanya podcast. Yang jadi wadah lah supaya lebih mengenalkan SMK Ma'arif Garut ini. Ada harapan lain mungkin Pak mengenai podcast ini? Podcast SMK Ma'arif ini? Iya. Ya,
Saya terima kasih, sangat bangga sekali sama Bu Nur sendiri ya. Guru SMK Maarif nih yang Guru alumni guru Pak. dan alumni juga Alumni nih. juga. Saya sangat bangga sekolah di SMK Maarif Garut dan menjadikan Guru ya. sekarang ya di posisi sekarang ini Pak. Bangga. Alhamdulillah Pak Bapak dan Ibu semua pemirsa yang menyaksikan kegiatan podcast SMK Maarif ini, saya sangat terharu sekali dengan apa yang sudah diupayakan oleh alumni, oleh guru Ibu Nur dan termasuk rekan-rekannya semua, tim-timnya itu, tim podcast SMK Maarif ya. Baik, ini memang terobosan penting karena kita nanti kan punya cita-cita bahwa SMK Maarif itu harus menjadi pusat informasi, teknologi apa saja. Teknologi tentang casting, tentang dunia industri, tentang dunia otomotif, tentang dunia komputer dan ya teknologi semua lah. Itu harus menjadi pusatnya di informasinya dari sini. Iya, dikenalkan dari sini. Terutama itu terhadap satuan pendidikan yang ada di daerah. Nanti tahun yang akan datang bahwa kita mulai dengan podcast ini sebuah terobosan baru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi support awal untuk SMK Maarif ke depan lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Berproses ke arah yang sangat dari yang baik ke yang lebih baik. Yang lebih baik lagi. Ya Bapak, mungkin ada pesan lagi Pak? Keseluruhan atau saya akan sampaikan pesan ini terutama yang paling utama itu adalah untuk alumni ya. Alumni 98 ya. Berarti pertamanya alumni 98 sampai alumni hari ini silahkan datang ke SMK Maarif, silahkan kritik SMK Maarif dan berikan saran apa yang harus kita kerjakan agar SMK Maarif ini lebih baik. Kemudian outcome atau alumni dari SMK Maarif ini harus lebih unggul dan mampu bersaing sukses nanti untuk kehidupannya. Kami titip itu, silakan alumni untuk datang. Yang kedua, mohon juga saya sampaikan kepada orang tua, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke SMK Maarif untuk memberikan informasi tentang siswa-siswanya, untuk memberikan saran juga termasuk ke SMK Maarif bagaimana menghadapi anak. Karena di rumah dan di sekolah itu tetap harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Betul, sekali. Itu yang paling utama. Dan terakhir juga untuk para guru, staf, kita bekerja sama karena kerjasama itu adalah rahmatan lil alamin. Wah, rahmatan lil alamin. Amin. Masya Allah. Dan juga minta doanya ya Pak untuk kemajuan SMK Maarif Garut, semoga terus berproses ke arah yang lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baiklah, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan podcast ini terus berkembang, terus memberikan informasi dan inspirasi. Nantikan juga episode-episode yang akan menghadirkan narasumber, entah itu dari internal ataupun eksternal, dari pihak Dudi ataupun alumni. Kita akan ajak ya Pak, siswa-siswi berprestasi juga kita akan hadirkan. Terima kasih sekali lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genius. We are to be success.